Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 14, melawan dokter. Panci tanah liat merah kecil milik pemilik toko jatuh ke tanah dan hancur. Setelah menutup telepon, dia mengabaikan bos dan yang ketiga, dan bergegas ke ruang dalam untuk membersihkan barang-barangnya. Bos ditangkap, dan yang ketiga dicari, jadi dia pasti tidak bisa melarikan diri. Pemilik toko menyesal karena ingin mati. Bukankah dia hanya anak laki-laki berbulu? Bagaimana dia bisa memiliki energi yang begitu besar? Dunia yang telah dibaringkan oleh ketiga saudara laki-lakiku selama lebih dari 1 dekade telah dimusnahkan oleh anak ini di tengah sore. Angkat tanganmu. Sebelum dia selesai bersih-bersih, ada minuman bening dari luar pintu melihat ke belakang. Pintu itu penuh dengan polisi. Dia duduk di tanah dengan gembung, wajahnya pucat, dan keringatnya seperti hujan. Setelah mengambil Lin Yu dari cabang, Wei Gongsun terus meminta maaf kepada Lin Yu, mengatakan bahwa kelalaiannya yang menyebabkan orang-orang di bawah berperilaku. Mulai hari ini, dia harus menyelidiki sistem keamanan umum kota Qingyuan secara menyeluruh untuk menghilangkan atmosfer. Lin Yu tidak menyangka bahwa kecelakaan dia secara tidak sengaja mengubah sistem keamanan publik di kota Qinghai. Kekasih Wei Gongsun, Zheng Yunxia, terlihat sangat baik dan memiliki perasaan seperti wanita bagi semua orang. Sekilas, dia adalah istri dan ibu yang baik, dan dia juga lembut dan hangat kepada orang lain. Setelah Lin Yu memeriksa denyut nadinya, dia menggunakan jarum perak yang disiapkan oleh Wei Gongsun untuk melakukan akupuntur padanya. Setengah jam kemudian, setelah suntikan selesai, Zheng Yunxia menggerakkan pinggang bawahnya sedikit, merasa penuh kekuatan, dan segera berseru, pinggangku tidak sakit lagi. Hanya perlu beberapa akupuntur dan moksibusi untuk sembuh. Lin Yu tersenyum. Anak muda, terima kasih banyak. Kamu memiliki keterampilan medis yang baik di usia yang begitu muda. Kamu benar-benar muda dan menjanjikan. Aku belum datang untuk merawat ayahku terakhir kali dan terima kasih. Zheng Yunxia menarik Lin Yu dengan tangannya. Dia tidak bisa menutup mulutnya dengan senyuman. Ngomong-ngomong, apakah ada benda? Wah, bukannya aku membual. Gadis di keluargaku seusiamu, dan dia tidak perlu memilih-milih penampilannya. Anak laki-laki yang mengejarnya semuanya mengantre. Jika kamu mau, Bibi akan memperkenalkanmu padamu. Sebelum Lin Yu dapat berbicara, Zheng Yunxia tidak sabar untuk menjual putrinya kepadanya. Tidak mungkin, dia sangat menyukai Lin Yu, dia hanya pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi sekarang ketika saya melihatnya, saya menemukan bahwa Lin Yu memang lebih baik daripada anak muda biasa. Dewasa, stabil, rendah hati dan terkendali. Tatapan dia memandang Lin Yu berarti bahwa ibu mertuanya memandang menantu laki-lakinya, semakin dia terlihat menyenangkan. Bibi, aku simpul. Oh, tidak apa-apa bagimu, itu benar, saudaraku dia datang menemuimu, apa yang kamu lakukan? Sebelum Lin Yu selesai berbicara, Wei Gongsun tidak bisa tidak mengeluh tentang Zheng Yunxia. Tapi, saudaraku gadisku benar-benar perlu berpenampilan baik, dia harus mampu, dan dia layak untukmu. Kamu benar-benar bisa mempertimbangkannya. Segera setelah percakapan Wei Gongsun berubah, dia tersenyum pada Lin Yu dan berkata, seperti rubah tua. Tidak perlu, apa? Bibi Zheng masih membutuhkan obat untuk menyembuhkan penyakitnya. Jika Biro Kesehatan merasa nyaman, silakan pergi ke apotek bersama saya untuk membeli obat. Kulit Lin Yu memerah, dan beberapa dari mereka tidak bisa duduk di sini lagi. Wei Gongsun mengantar Lin Yu untuk mengambil obat. Ketika dia berada di dalam mobil, ponsel Lin Yu tiba-tiba bergetar dan menemukan bahwa Wei Gongsun telah mengirim pesan teks untuk dirinya sendiri, yang merupakan nomor telepon. Informasi kontak putri saya,
kalian kaum muda baik-baik saja untuk berkomunikasi. Wei Gongsun tersenyum. Lin Yu tersenyum tak berdaya, merasa dirugikan. Jiang Yan adalah istri He Jiarong. Dia jelas lajang, tapi dia dinobatkan sebagai suami dengan istri. Tidak mungkin, siapa yang akan membiarkan dirinya meminjam dari orang lain? Kandung kemih itu hidup. Saudara He, lihat, ada jisitang baru yang dibuka di sini. Wei Gongsun berteriak karena terkejut. Saya melihat apotek baru dibuka di persimpangan di depannya. Ada lengkungan keranjang bunga di pintu. 2 singa bersulam, 1 merah dan 1 putih, menari dengan gembira dengan suara gong dan genderang, dikelilingi oleh kerumunan penonton. Cisitang sebenarnya datang ke Qinghai untuk membuka cabang. Obat mereka sangat bagus, jadi mari kita pergi ke rumah mereka untuk menangkapnya. Kata Lin Yu. Oke. Wei Gongsun tanpa sadar mengagumi temperamen Lin Yu. Beberapa waktu yang lalu, dia sedikit tidak senang dengan Song Zeng, tapi dia tidak menyangka pergi ke Jisitang untuk berobat. Ini adalah cabang Jisetang pertama di Qinghai, dan juga Pezou tempat Jisetang ditempatkan di Qinghai, jadi ini sangat bagus dalam hal lokasi, skala, dan dekorasi. Kakek Song Zeng, Song Minghui, yang sekarang menjadi kepala Jisitang, secara pribadi menghadiri upacara pembukaan, berdiri di sampingnya sekelompok murid dan cucu Jisitang. Sebagai cucu tertua dari keluarga Song, Song Zeng secara alami ada di sana. Siapapun yang memasuki toko hari ini akan menerima diskon 50% untuk perawatan medis dan obat-obatan. Song Minghui penuh dengan udara, lalu mengklik dan memotong sutra merah, membuka pintu untuk menyambut para tamu. Dia Jiarong. Song Zeng sedikit terkejut setelah melihat Lin Yu. Aku akan ambil obatnya, kenapa tidak diterima? Lin Yu tersenyum. Selamat datang, kata Song Zeng dengan dingin. Xiao Zeng, siapa ini? Song Minghui baru saja datang saat ini. Oh, kakek, ini He Jiarong yang saya katakan terakhir kali, dan dia menyembuhkan penyakit aneh Zeng tua. Song Zeng melirik Lin Yu, masih sedikit tidak yakin. Song Minghui tiba-tiba menjadi energi ketika mendengarnya, dan berkata, teman kecil, saya mendengar dari cucu saya bahwa Anda memiliki keterampilan medis yang luar biasa, dan Anda juga dapat melakukan akupuntur yang mengancam jiwa. Aku juga membuka mataku. Pernyataan Song Minghui sangat terampil, dan sepertinya dia mencoba memuji Lin Yu, tetapi pada dasarnya itu agak provokatif. Cisitang telah terkenal selama bertahun-tahun dan selalu menjadi patokan di dunia TCM. Dia tidak pernah kalah dari siapapun. Tanpa diduga, cucunya yang paling bangga akan dihancurkan oleh Lin Yu. Song Minghui secara alami agak tidak yakin. Meski sudah hampir tua dan jarang, obat ini masih sedikit kompetitif, terutama dalam pengobatan Tiongkok. Song Lao memuji, aku hanya tahu beberapa keterampilan medis, beraninya aku pamer di depanmu. Lin Yu buru-buru mendorong ke belakang. Sedikit yang dia tahu bahwa komentarnya yang tidak menonjolkan diri terdengar lebih seperti arogansi bagi Song Minghui. Kaum muda memang penuh arogansi. Kebetulan bagian rawat jalan farmasi kita saat ini banyak sekali pasiennya. Sebaiknya kita ambil kesempatan untuk saling belajar dan belajar dari satu sama lain. Setelah berbicara, Song Minghui langsung mengulurkan tangannya dan memberi isyarat kepada Lin Yu untuk memasuki departemen rawat jalan aula samping. Ini, Lin Yu agak malu beberapa saat. Jika kalah pasti akan diejek oleh Song Zeng dan yang lainnya. Jika menang, dia akan menyelamatkan muka Song Lao. Lagi pula, dia buka hari ini. Tapi sekarang sikap tegas Song Minghui sepertinya tidak membiarkan dirinya menolak. Saudara He, tunjukkan saja dengan satu tangan. Wei Gongsun mendesak, sepertinya menantikannya. Dia telah melihat keterampilan medis He Jiarong. Pemimpin generasi muda benar-benar menyandang kata, dokter jenius, sedangkan lelaki tua Song of Jisitang adalah raksasa yang diakui di lingkaran pengobatan Tiongkok.
Jika keduanya lebih baik daripada keterampilan medis, mereka pasti akan menjadi lebih baik. Bermain. Orang-orang di sekitar mereka mendengar bahwa Song Lao akan membandingkan keterampilan medis dengan generasi yang lebih muda, dan mereka tidak bisa tidak menantikannya. Tentu saja, Song Lao pasti akan menang di hati mereka. Kenapa He Jiarong takut? Kakekku benar-benar membuli kamu dengan membandingkanmu, jadi biar kubandingkan kakekku dengan kamu. Jika kamu tidak berani bertengkar lagi, itu artinya kamu adalah seorang dukun yang hanya bisa berpura-pura menjadi dukun. Ya, kamu akan mundur dari lingkaran TCM di masa depan dan berhenti melukai orang lain. Song Zeng tiba-tiba berdiri dan berkata dengan agresif. Setelah kalah dari Lin Yu terakhir kali, dia telah tercekik sampai sekarang, dan dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk melawan perubahan haluan. Song Minghui juga tidak menghentikannya. Dia diam-diam menyetujui. Dia percaya Song Zeng bisa menang. Setelah mendengar cucunya menjelaskan proses Lin Yu merawat Zeng Lao terakhir kali, dia merasa Lin Yu lebih seperti tongkat sihir. Oke, kalau begitu aku akan berdiskusi denganmu. Ketika Song Zeng sedang bersemangat, Lin Yu membuka mulutnya dan setuju. Dibandingkan dengan Song Lao, Lin Yu akan memiliki kekhawatiran. Tetapi untuk seseorang seperti Song Zeng yang sombong dan sombong, Lin Yu merasa tidak perlu menyelamatkan muka untuknya, karena dia ingin membandingkan, maka dia akan membandingkan dirinya sendiri. Begitu ada kegembiraan, semua orang di apotek berhenti membeli obat dan masuk ke bagian rawat jalan. Karena keterbatasan ruang di bagian rawat jalan, banyak orang hanya bisa keluar masuk, meregangkan leher dan melihat ke dalam. Song Zeng dan Lin Yu duduk di kedua sisi meja pemeriksaan, lalu mulai merawat pasien. Pengunjung pertama adalah seorang pria berusia 30-an. Setelah duduk, dia tidak berbicara. Dia membuka mulut dan menunjuk ke tenggorokan. Dia hanya bisa bersuara. Lin Yu hanya meliriknya, lalu menundukkan kepalanya dan mulai menulis resep. Song Zeng masih memeriksa denyut nadi pasien, mengerutkan kening dan dengan dingin berkata, Anda dapat mendiagnosis tanpa memeriksa denyut nadinya. Apakah Anda pikir Anda adalah dewa? Kamu harus memeriksa denyut nadi untuk penyakit kecil ini, apakah kamu bodoh? Lin Yu menjawab dengan tidak tergesa-gesa. Penonton kerumunan tidak bisa menahan tawa. Kamu, Song Zeng memelototi Lin Yu. Kalau begitu kamu akan berbicara tentang penyakit apa yang dia derita dan resep apa yang harus digunakan. Faring sakit dan perih, saya tidak bisa bicara, ada kemerahan, bengkak, dan sekresi di tenggorokan, yang seharusnya disebabkan oleh luka bakar sebelumnya atau benda asing. Lin Yu berkata ringan. Mendengar itu pasien menarik tangannya dari tangan Song Zeng, berteriak dan mengangguk, dan terus mengacungkan jempol Lin Yu. Wajah Song Zeng pucat, ya, Lin Yu benar. Awalnya dia juga menyadarinya, tapi dia takut sakit tenggorokan itu disebabkan oleh demam Shaoyinke, jadi dia mengambil denyut nadi yang lebih rendah agar aman. Lagi pula, kedua gejala tersebut relatif mirip dan mudah salah diagnosis. Tanpa diduga, mata Lin Yu sangat tajam sehingga dia bisa mengetahui gejala pasien dalam sekejap tanpa mengukur denyut nadinya. Song Zeng tidak berani mengabaikan, dia buru-buru meresepkan resep sup anggur pahit dan mendorong ke depan, hanya untuk menemukan bahwa pasien telah mengambil resep Lin Yu, yang persis sama dengan resep yang dia resepkan. Saat pasien bangun, dia mengacungkan jempol Lin Yu lagi dan lagi. Ayo lagi, Song Zeng mengertakkan gigi. Selanjutnya, pasien adalah seorang pria paruh baya. Dia kurus, kulitnya menguning, tangannya menutupi perut, dan suaranya agak lemah. Dokter, saya belum makan dengan benar selama setengah bulan. Beberapa waktu lalu, perutnya tidak nyaman dan sembelit. Saya minum beberapa obat pencahar, tetapi perut saya menjadi buncit dan saya tidak bisa makan lagi. Saya minum banyak obat Cina, tapi saya tidak melihat adanya perbaikan. Petik 2. Setelah Lin Yu dan Song Zeng mendengarkan deskripsinya,
Mereka memeriksa denyut nadinya secara terpisah, lalu keduanya menundukkan kepala untuk menulis resep. Kulihat Song Zeng menulis, 3 ons ranting kasia, 2 liang licorice, 6 liang peony, 12 jujube, 3 liang jahe perlu dipotong, 5 rasa yang tepat, gunakan 7 liter air, rebus 3 liter, buang minuman keras, dan bagi suhu 3 porsi. Dan Lin Yu menulis hampir sama dengannya, kecuali ada sedikit lebih banyak rhubarb di resepnya. Apakah kamu ingin memakan orang mati? Song Zeng melihat resep Lin Yu dan tiba-tiba berkata dengan dingin, ramuan guizi dan peony yang telah saya resepkan sudah cukup. Mengapa Anda masih menambahkan rhubarb? Obatnya sangat berat sehingga akan menghasilkan apakah Anda tahu kehidupan manusia? Ucapan Song Zeng sebenarnya agak dilebih-lebihkan, meski penggunaan rhubarb dalam jangka panjang memang merusak limpa dan perut, serta dapat menyebabkan mual, muntah, pusing dan gejala lainnya, namun tidak akan membunuh siapapun. Namun, setelah mengetahui celah Lin Yu, Song Zeng secara alami ingin membuat konsekuensinya lebih serius, dan apa yang dia katakan tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Mungkin dosis Lin Yu Jia ini bukan apa-apa bagi orang awam, namun pasien ini kebetulan mengalami kerusakan pada limpa dan lambung. Saat ini, bertambahnya kekuningan memang menjadi beban bagi limpa dan lambung, serta mudah menimbulkan komplikasi lainnya. Mendengar ini, penonton di bagian rawat jalan tiba-tiba menjadi keributan, terutama setelah mereka mendengar bahwa rhubarb bisa memakan orang sampai mati. Mereka mulai mengkritik Lin Yu. Terlalu tidak bertanggung jawab. Bagaimana Anda bisa menjadi dokter dan meresepkan obat yang salah untuk membunuh seseorang? Aku tidak punya akal sehat, dan aku masih melihatnya. Melihat bahwa Song Zeng telah berhasil memprovokasi kemarahan semua orang, dia tidak bisa membantu tetapi menatap Lin Yu dengan wajah penuh, dan ingin membuat Anda bangga, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan punya waktu ketika kudanya meluncur. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.